Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya untuk membahas materi kelas perjalanan ya. Oke, kemarin kita sudah membahas masalah tugas transfer dan transaksi desk dan tugas dari desk. Oke, untuk materi berikutnya saya akan membahas tentang tugas dari seorang loss and found. Ini adalah transaksi yang bertugas di area kedatangan. Untuk yang kemarin dari check-in staff, kemudian gate staff dan transit desk itu lebih dominan di kedatangan. Walaupun transit desk atau transit desk itu juga berkaitan dengan kedatangan, tapi tidak fokus seperti tugas loss and found. Oke, kali ini kita akan membahas tugas dari seorang tugas loss and found. Oke, untuk tugas pertama yaitu mengambil dokumen di kedatangan pesawat ya. Biasanya petugas loss and found sebelum pesawat itu landing atau persiapan untuk parkir, petugas loss and found sudah siap-siap di area parkir pesawat tersebut atau berada di rata dekat pesawat tersebut. Untuk itu, ketika pesawat baru buka pintu, pertama kali cabin crew memberikan sebuah dokumen seperti yang saya jelaskan kemarin. Dokumen apa saja? Yaitu dokumen yang diberikan oleh gate staff dari bandara sebelumnya ya, dari bandara stasiun asalnya, manifest, APB, surat tanggung jawab dan lain-lain. Itu nanti di kedatangan diambil oleh salah satunya petugas loss and found atau petugas transit desk. Itu bisa jadi salah satu dari dua bagian ini. Kemudian yang berikutnya menunjukkan kepada penumpang letak conveyor belt pengambilan bagasi. Apa itu conveyor belt? Itu ada di ruang kedatangan, yaitu tempat pengambilan bagasi yang itu ya, yang itu seperti seperti eskalator tapi datar muter. Itu fungsinya sebagai tempat pengambilan bagasi. Oke, saya kembali ke tugas yang pertama tadi, mengambil dokumen. Bukan sekedar mengambil dokumen ya, mengambil dokumen dan juga nanti setelah selesai pengecekan bagasi semua, itu petugas loss and found wajib melakukan filing. Dan sudah saya jelaskan apa tujuan filing itu kemarin. Itu untuk antisipasi ketika terjadi case atau terjadi miskomunikasi, misdata atau misaccounting segala macam, itu bisa kita rematching atau review dari data-data yang ada. Oke, kembali ke petugas yang kedua tadi, menunjukkan kepada peks letak conveyor belt pengambilan bagasi. Karena untuk conveyor belt sendiri tidak cuma satu di ruang kedatangan, sangat banyak, dan itu banyak flat bercampur. Nanti ketika tidak ditunjukkan, tidak dikoordinasi oleh petugas, penumpangnya akan kebingungan. Ada yang penumpangnya nunggu di kosong, ada yang nunggu yang bukan tempatnya dan segala macam. Tapi sebelum ke conveyor belt, pastinya petugas loss and found sembari mengambil dokumen dari pesawat menuju ke area kedatangan itu mengawal penumpang, menunjukkan di mana pintu keluarnya segala macam. Itu sebenarnya sudah otomatis. Kenapa? Karena ketika setelah mengambil dokumen, otomatis petugas loss and found juga harus kembali ke ruang kedatangan untuk melakukan pengecekan bagasi. Jadi secara otomatis nanti akan penumpangnya buntut tugas loss and found, arahnya kemana itu sudah otomatis membuntut. Jadi itu tugasnya sebagai tugas tambahan aja. Jadi berikutnya tugas yang ketiga adalah mengecek nomor claim tag bagasi dengan nomor bagasinya, mencocokkan ya. Apa itu claim tag, apa itu nomor bagasi, kemarin sudah saya jelaskan di tugas dan bagian dari check-in counter. Claim tag itu nomor yang digunakan untuk melakukan klaim bagasi. Nomor pencocokan bagasi dengan menunjukkan bahwasanya itu bagasi Anda. Nomornya sesuai dengan nomor yang tertera di dalam bagasi. Baik, dan itu claim tag itu dibawa oleh penumpang. Itu biasanya nempel di boarding pass atau diberikan terpisah dari boarding pass. Cuma sobekan kecil aja, itu untuk
menunjukkan bahwa itu bagasi Anda, bukan bagasi orang lain. Mencocokkannya dari nomor. Oke, bagaimana melakukan pengecekan? Yaitu di pintu-pintu keluar. Setelah penumpang mengambil bagasi dari conveyor belt, otomatis penumpang nanti akan jalan menuju pintu keluar. Untuk lebih lebih optimalnya itu dilakukan di sebelum pintu keluar. Kenapa? Pasti penumpang lewat pintu tersebut, jangan di dekat-dekat conveyor. Banyak kejadian bahwasanya tidak mau ribet dan pengennya cepat. Tugas lock and code itu melakukan pengecekan mendekati dengan conveyor belt. Tapi banyak sekali kelolosan. Karena apa? Karena banyak sisinya itu sangat luas ya. Bentuk ada yang persegi, ada yang letter U, ada yang letter W, ada yang segala macam. Itu banyak dan tidak bisa terpantau satu demi satu. Tapi kalau di pintu keluar pasti kita bisa menanyakan apakah bapak penumpang dari pesawat maskapai ini, nomor penumpang ini dari ini. Ketika di situ ketahuan bahwasanya penumpang itu tersebut, kita melakukan pengecekan bagasi. Dan setelah melakukan pengecekan bagasi, kita mempersilahkan penumpang untuk keluar. Apabila tidak cocok, itu kita wajib untuk menahan penumpang tersebut. Menahan bukan berarti kita mencurigai atau memberikan masalah kepada penumpang tersebut, tapi biasanya terjadi ada orang tua yang tidak mengecek nomornya sesuai atau tidak, karena banyak sekali koper, ribuan koper, bahkan jutaan koper ya yang sama di dunia. Jadi dalam satu flight itu bisa terjadi 3, 4, 5 atau banyak sekali koper yang sama, model yang sama, jenis yang sama. Jadi tertukar, dan hal ini sering terjadi juga di bandara, bahkan dilakukan oleh staff senior. Staff senior sering melakukan kesalahan, tidak cross check nomornya, dilihat nomornya aja, diminta rem tag-nya, dibiarkan keluar, tidak dicek nomornya, akhirnya tertukar. Nah ini yang repot siapa nanti? Yang repot adalah petugasnya, harus mencarikan di mana penumpang ini, harus mencari kontak personnya, harus ditelepon sana sini untuk mengetahui posisi penumpang berbeda untuk melakukan penukaran bagasi kembali. Jadi alangkah baiknya dilakukan cek secara detail, cek and recheck itu sangat penting. Nomor remnya dicocokkan dengan nomor bagasi biar tidak salah. Kenapa bisa tertukar seperti itu? Biasanya orang tua juga, orang tua asal ambil ciri-ciri yang sama, jadi tidak memperhatikan ciri-ciri bagasi saya seperti apa. Tahunya koper tadi saya warna biru, biasanya kakek-kakek atau nenek-nenek seperti itu. Habit, kebiasaan yang terjadi. Oke, yang kemudian tugas berikutnya adalah membuat laporan bila terjadi kehilangan atau surplus bagasi. Oke, apa itu kehilangan dan surplus bagasi? Sebenarnya bagasi tidak hilang, bagasinya hanya miss saja. Bagasi hanya miss saja. Kenapa miss? Biasanya bagasi itu lepas label atau labelnya lepas, karena label menunjukkan tujuan dari bandara tersebut. Misalkan penumpang transit dari Padang menuju Jogja, transit di Jakarta. Ada bagasi, penumpang tersebut ada bagasi 1 koli berupa koper. Ternyata labelnya sebenarnya tujuannya Jogja sudah tertempel rapat di kopernya. Kemudian ketika di Jakarta proses loading atau mungkin proses yang lain, untuk lokasi lain, label tersebut yang ada tulisan Jogjanya itu terlepas. Sementara untuk untuk bagasi yang lain juga bercampur di situ, ada bagasi yang turun di Jakarta, ada yang transit ke Jogja, dan yang segala macam, itu pasti jadi satu di situ. Yang namanya bagasi pasti bergabung dengan bagasi, yang namanya kargo pasti bergabung dengan kargo. Jadi tidak mungkin bagasi itu dipisah-pisah karena keterbatasan tadi kompartemen. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa posisi gambar-gambar di kompartemen seperti apa ya. Saya katakan tadi, kehilangan itu sebenarnya bukan hilang dicuri, tapi hilangnya adalah diamankan atau diturunkan mungkin, atau tertinggal di stasiun awal. Banyak sekali case yang terjadi. Contohnya misalkan turun di Jakarta karena lost label, karena labelnya terlepas, petugas Jakarta mengambil langkah, mengambil decision atau mengambil keputusan bahwasanya harus diturunkan di sini. Kenapa? Tidak ada label, beresiko apabila diterbangkan
ke Jogja nanti pasti akan berkeliling, karena pesawat tersebut tidak hanya turun di Jogja, bisa saja transit menuju Balikpapan, Makassar, Denpasar segala macam. Jadi masih ada rute-rute berikutnya. Apabila ini tidak diamankan dari stasiun yang mengetahui bahwasanya bagasi ini tidak ada label, itu bagasi akan rentetannya panjang, jauh, nanti nyasar kemana-mana. Alangkah baiknya diamankan di Jakarta. Oke, di Jakarta diturunkan, diamankan. Ternyata penumpang tersebut, bagasi tersebut adalah milik penumpang yang turun di Jogja. Bagaimana mekanismenya? Di Jogja pasti dia tidak akan ketemu bagasi tersebut yang dinyatakan adalah lost atau hilang. Kemudian setelah dinyatakan lost, penumpang ini melapor, bagasi saya hilang, tidak ketemu, tidak ada di pesawat ini, tidak turun di sini. Petugas lost and found tugasnya adalah menghandle atau menangani penumpang tersebut dengan cara mencatat, diminta nomor claim tag-nya tadi, karena claim tag pasti dibawa penumpang, nomornya bagasi berapa, kemudian dimintain ciri-cirinya seperti apa, ada ciri khususnya tidak, ada penanda khususnya tidak, beratnya berapa kilo, segala macam. Nanti ciri-ciri secara detailnya ditanyakan ke penumpang untuk mempermudah pencarian atau trackingnya ke stasiun-stasiun lain. Oke, kemudian setelah dicatat, diberi data, itu namanya dikasih lembar sebuah form bernama PIR ya. Itu nanti untuk klaim juga ketika bagasi sudah datang ke Jogja dan seperti bahwasanya penumpang tersebut benar-benar kehilangan bagasi, tidak melakukan kebohongan. Jadi ketika sudah dibuatkan form, penumpang boleh untuk pulang, karena di situ data di situ menunjukkan nama, alamat, nomor telepon dan segala macam, ciri-ciri bagasi dan segala macam. Oke, setelah penumpang pulang, tugas lost and found tidak semata-mata langsung bisa santai begitu saja, tapi melakukan tracing. Dalam satu penerbangan pasti sering terjadi miss bagasi, 1, 2, 3 bahkan lebih, itu pasti terjadi. Karena apa? Di pesawat sendiri bagasi itu tidak cuma 1 atau 2 barang, tapi ratusan, bahkan ribuan barang, ribuan pieces, ribuan koli ya. Itu pasti bisa terjadi seperti ini karena bukan karena human error aja, bisa jadi karena faktor-faktor hujan mungkin terlepas karena stikernya tidak rekat mungkin, dan ada hal lain, terlepas karena tersenggol gesekan tertentu segala macam. Oke, petugas lost and found alangkah baiknya melakukan trackingnya kemana. Ada maskapai yang memberlakukan beberapa sistem, seperti halnya saya contohkan Sriwijaya. Untuk Sriwijaya sendiri trackingnya by phone, jadi telepon, ada telepon ekstensi dari stasiun ke stasiun lain itu terhubung melalui telepon ekstensi, telepon company. Tidak perlu susah-susah kita telepon keluar pakai nomor interlokal segala macam. Sudah ada nomor ekstensi per daerah, jadi cukup telepon ke Jakarta, tanyakan apakah ada kelebihan bagasi di Jakarta dengan ciri-ciri tersebut. Bila mana ada, mohon dikirimkan juga dengan penerbangan yang tercepat. Andai kata tidak ada Sriwijaya, boleh dibantu dengan penerbangan yang lain, misalkan Garuda atau Lion. Bolehkah seperti itu? Boleh, karena maskapai sendiri itu memberlakukan yang namanya bahu membawa atau gotong royong ya. Itu namanya nanti statusnya bagasi interland atau bagasi numpang. Bagasi numpang itu tergantung dari relasi antara petugas lost and found maskapai A dengan maskapai B, itu tergantung relasinya. Ada yang bisa melalui interland, bisa juga ditolak karena relasi itu tadi yang saya bilang. Jadi apabila ada nanti bagasi dikirim ke Jogja dengan ciri-ciri tersebut, kemudian bagasi kita tahan di Jogja, secepat mungkin kita hubungi dari penumpang tersebut. Bagaimana mekanismenya? Apakah penumpang tersebut bersedia mengambil ke bandara, ataukah kita harus mengantar ke tempat tersebut? Apabila penumpang minta bagasinya diantar, itu nanti kita berembuk lagi dengan pimpinan atau supervisor bagaimana mekanismenya, siapa yang akan membayar transportasinya dan segala macam. Itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Jangan sekali-kali memutuskan untuk mengantar sendiri dan nanti
ujung-ujungnya tidak diganti, karena itu bukan sebuah dari beban kalian. Memang itu tanggung jawab kalian untuk mencari bagasi, tapi untuk tanggung jawab pengantaran itu sebenarnya adalah tanggung jawab perusahaan. Sebagai staff itu hanya pelaksana, semua fasilitas harusnya difasilitasi oleh perusahaan, entah itu dari transportasi, misalkan tidak ada mobil bisa melalui kendaraan pribadi, sepeda motor, apabila stafnya berkenan bisa dilakukan oleh stafnya pengantaran sendiri dengan uang ganti transportasi dan macam. Apabila bagasi tersebut tidak ditemukan, bagaimana? Tidak ditemukan di Jakarta, kita sudah telepon Jakarta, ternyata tidak ditemukan. Tidak ada, bagasi ini tidak ada dengan ciri-ciri tersebut. Kita bisa menghubungi ke stasiun awal, misalkan tadi dari Padang ya, kita bisa telepon ke Padang, apakah ada bagasi yang tertinggal di area make up atau bagasi tertinggal di area check-in. Mungkin karena penumpangnya bisa jadi penumpang itu tadi check-in di akhir waktu, jadi kemungkinan penumpang bagasinya sudah masuk tapi pesawatnya sudah tutup pintu. Bagasi masuk tapi pesawat sudah tutup pintu, dan yang namanya last minute atau menit terakhir, detik-detik terakhir, jadi bagasi tidak sempat untuk dimasukkan pesawat, bisa jadi tertinggal di stasiun awal Padang. Dan banyak sekali kemungkinan, tidak cuma di stasiun awal, padahal rutenya cuma Padang, Jakarta, Jogja. Ketika dua rute ini tidak ketemu, bagaimana? Dua rute ini tidak ketemu, kita cari di rute-rute yang berkaitan lain. Misalkan nanti setelah Jogja ini akan berlanjut ke Balikpapan, kita telepon Balikpapan, misalkan pesawat baru terbang, telepon dulu Balikpapan, bisa kemungkinan terjadi bagasinya masih tertinggal di pesawat, tidak diturunkan oleh porter yang ada di pesawat karena tidak melihat, mungkin karena tertumpuk bagasi lain, tertindih kargo dan segala macam. Nanti kita informasikan bahwasanya di stasiun Jogja kekurangan bagasi dengan ciri-ciri tersebut. Apabila nanti ada, ketika turun di Balikpapan mohon untuk ditahan dulu. Nah, apabila satu rute itu tidak ada, bagaimana caranya? Langkah terakhir adalah melalui email. Kalau di Sriwijaya itu langkah terakhir melalui email, disisi ke semua stasiun yang ada di Indonesia, semua bandara yang ada di Indonesia yang dilalui oleh Sriwijaya. Jadi kita melakukan tracing dengan cara email, membuat kronologi, ciri-ciri bagasi segala macam, menyatakan bahwa hilang di stasiun ini bagasi punya Jogja, kita kirimkan di email, kita kirim ke alamat email seluruh Indonesia. Pasti nanti di antara salah satu stasiun melaporkan bahwasanya ada kelebihan bagasi. Dan bagaimana bila bagasi ini tidak ketemu sama sekali di semua stasiun Jogja? Ada besar kemungkinan bagasi ini dibawa oleh penumpang lain. Ada kemungkinan bagasi ini dibawa oleh penumpang maskapai lain juga bisa jadi. Jadi ketika turun, conveyor beltnya bergantian, atau mungkin ketika di check-in tadi di bandara awal, masuknya ke gerobak punya maskapai lain, bisa jadi nyasar seperti itu, dan tidak mungkin bisa di tracking melalui stasiun-stasiun kita, karena stasiun maskapai lain kita tidak mungkin mengecek satu persatu bagasi maskapai lain. Kenapa? Maskapai lain pun punya masalah juga mengenai bagasi, tidak mungkin kita membebani orang lain untuk melakukan cross check dengan kasus kita. Apabila tidak ada solusi seperti ini, bagasi benar-benar dinyatakan hilang, bagaimana? Ada peraturan pemerintah yang memberlakukan bahwasanya apabila bagasi hilang tidak ketemu dalam jangka waktu sekian dan penumpang menuntut minta ganti rugi, pihak maskapai wajib memberikan ganti rugi. Besarannya berapa sudah diatur. Kalau setahu saya untuk peraturan pemerintah PM nomor 77, peraturan menteri nomor 77, itu penggantian bagasi adalah senilai 200.000 per kilo. Jadi misalkan bagasinya 10 kilo, itu penggantiannya nanti 2 juta. Itu maksimal 200.000 per kilo. Jadi sebagai staf bandara, sebagai staf LL terutama harus handphone, itu pinter-pinter kita nanti negosiasi. Jangan langsung menyatakan bahwasanya ganti rugi Bapak senilai 200.000. Itu nanti malah menjadi nilai negatif untuk kalian.
seperti tidak ada usaha dari kalian melakukan negosiasi kepada penumpang. Perusahaan atau pimpinan kalian akan menilai, si A ini ternyata kurang kurang punya inisiatif. Jadi inisiatifnya seperti apa, kita nego dulu penumpang. Bagaimana kalau 50.000 dari 50.000 penggantian 50.000 per kilo, bagaimana Pak? Tidak mau, kita tingkatkan lagi. Apabila nanti ketemu di nominal yang disepakati, misalkan 100.000, itu menjadi nilai plus kalian. Berarti kalian punya kemampuan negosiasi yang bagus. Itu akan memberikan kedepannya untuk dipantau lebih lanjut lagi oleh pimpinan. Ada nilai plus yang saya maksud ketika nanti ada peningkatan karir atau segala macam, pengangkatan pegawai tetap, ada salah satu nilai plus yang kita punya di situ. Itu salah satu trik sebagai pegawai. Oke, kemudian untuk masalah bagasi hilang kita anggap selesai ya. Bagaimana kalau kita yang menemukan bagasi, kita tidak kehilangan bagasi, tapi bagasi kita kelebihan, tidak ada penumpang melapor kehilangan bagasi, tapi kita nemu bagasi. Alangkah baiknya kita punya inisiatif untuk melakukan memberikan informasi kepada bandara-bandara yang tadi dilalui atau yang akan menjadi tujuannya. Oke Pak, kita menemukan bagasi, nanti apabila ada kehilangan mohon melapor ke Jogja, nanti saya akan kirimkan secepat mungkin. Itu menjadi lebih bagus. Karena apa? Karena nanti ketika penumpangnya sampai di bandara tujuan, misalkan dari Jogja ke Balikpapan, bagasinya tertahan di Jogja, pihak Los Angeles Balikpapan ketika ditanyain penumpang, posisi bagasi saya di mana Pak, kok hilang, tidak ada, tanpa perlu melakukan penjelasan yang berbelit-belit, itu sudah ada gambaran untuk memberitahukan penumpang tersebut bahwasanya mohon maaf, bagasi Bapak tertinggal di Jogja karena alasan segala macam ini itu, dan itu logis untuk di penumpang. Jadi tidak perlu melakukan tracing, tidak perlu melakukan tidak perlu repot-repot pusing-pusing lagi untuk petugas di Balikpapannya. Kasihan juga nanti terjadi juga pada kalian. Bagaimana kalian itu nanti hubungannya sudah personality dengan antar divisi, antar stasiun. Jadi hubungan baik dijaga dengan stasiun lain. Nanti kalian butuh ini itu segala macam akan dipermudah. Tapi kalau misalkan kita tidak punya hubungan baik dengan stasiun lain, akan sulit untuk itu. Oke, berlanjut ke bagian yang berikutnya, tugas tracking bagasi yang hilang ke stasiun lain. Tadi sudah saya jelaskan tracing bagasi itu seperti apa, mekanismenya. Apakah cuma cukup sebatas email saja Pak? Apakah cuma melalui telepon saja Pak? Tidak. Ada cara-cara lain yang dilakukan untuk melakukan tracing bagasi. Untuk perusahaan yang saya contohkan tadi Sriwijaya. Untuk perusahaan yang lain, sebagai contoh perusahaan Garuda Indonesia atau yang dulu ada Merpati juga, Merpati Airline, mereka menggunakan sistem yang namanya SITA. Nah, di dalam sistem SITA itu sendiri, maskapai punya sistem namanya sistem SITA. Dalam sistem SITA itu ada yang namanya Telegram. Itu mempermudah. Jadi begitu kita kirim langsung diterima oleh di sisi ke stasiun lain, kita terimanya lebih cepat. Kalau email kan biasanya menumpuk dan pemberitahuannya terlambat. Kalau untuk Telegram sendiri terintegrasi antar stasiun, itu lebih mudah. Jadi banyak sekali metodenya yang dilakukan oleh perusahaan maskapai. Ada yang melakukan dengan email, ada yang melakukan dengan SITA, ada yang melakukan dengan sistem Gabriel, ada yang melakukan dengan sistem yang terbaru mungkin lain-lain ya, Amadeus dan segala macam. Itu banyak sekali sistem yang digunakan oleh maskapai, dan sistem itu terintegrasi antara check-in, lost and found, gate dan segala macam. Itu sudah terintegrasi lebih mudah, tidak seperti sistem email atau mungkin sistem telepon. Itu kalau saya bilang itu masih sedikit semi manual. Oke, kemudian
Tugas yang berikutnya menginformasikan kepada Apex progres baga silang tersebut. Apabila tidak ketemu-ketemu, kita tetap update. Satu hari tidak ketemu, kita telepon, kita SMS, kita WA ke penumpang tersebut. Bagasinya belum ketemu Pak, mohon maaf, mohon diberi waktu jeda dulu. Kita akan mencari lagi, nanti apabila ketemu kita akan beritahu. Jadi harus ada interaksi. Kenapa? Kalau pasif, tidak ada interaksi sama sekali dengan penumpang, itu identik penumpang merasa didiamkan atau tidak dihargai ya. Tapi kalau ada interaksi, tiap hari ada komunikasi, kemudian dijelaskan segala macam, penumpang mungkin akan lebih tahu untuk emosinya, tingkat emosinya lebih rendah. Oke, itu adalah salah satu style. Kalau menurut saya itu adalah style dari setiap staff. Setiap staff saya bilang jangan terlalu kaku untuk menghandle penumpang. Kita punya style, kita punya cara untuk negosiasi, kita punya cara untuk melobi. Jangan terpaku pada gaya bicara kita yang terlalu formal seperti pidato di depan umum. Itu nanti akan malah menjadi bumerang kita diserang, gampang diserang, dan kita tidak bisa menjawab dari pertanyaan penumpang tersebut. Tapi kalau kita punya style, kita bisa sedikit improvisasi. Jadi bolehkah Pak improvisasi sedikit? Banyak pun boleh, asalkan itu logis dan itu tidak terlalu berlebihan, tidak lebay. Itu bisa saja melakukan improvisasi untuk menyelamatkan diri kalian sendiri, menyelamatkan perusahaan. Jadi kita menjaga image, semua image kita jaga. Kita menjaga agar penumpangnya tidak emosi, kita menjaga agar perusahaan ini tidak buruk di mata penumpang, kita menjaga agar kita juga tidak blame atau diserang oleh penumpang karena kita ujung tombak yang ada di lapangan itu yang berinteraksi langsung dengan penumpang. Oke, saya rasa cukup untuk tugas dari seorang lost and found. Untuk pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan di tugas yang selain di divisi pasasi, itu hanya sebatas pengetahuan kalian saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon untuk dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan kita melakukan sesi diskusi nanti di bawah melalui pesan teks boleh, melalui voice note juga boleh. Silahkan, terserah kalian bagaimana bagusnya. Saya akan bantu untuk memperjelas lagi apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.